Chu Feng bukanlah orang yang pemalu. Tapi pemandangan di depanku sungguh mengganggu. Pegunungan di kejauhan adalah pegunungan batu, dan tanah di bawahnya juga terbuat dari batu. Batunya umumnya berwarna gelap, namun ada tanda-tandanya yang berwarna merah seperti darah, dan justru mengeluarkan bau amis. Karena tertutup bebatuan, secara alami tidak ada bunga, rumput, atau pepohonan yang terlihat. Sebaliknya, yang ada adalah kabut berwarna merah darah yang menyelimuti langit dan bumi. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, ini tidak terlihat seperti tempat untuk manusia. Ini bukan api penyucian, ini juga tempat tinggal monster. Kabut darah juga sangat menghalangi pandangan. Untuk sesaat, Chu Feng tidak dapat melihat kemana harus pergi. Butuh beberapa saat bagi saya untuk mencari tahu apa arah yang benar. Chu Feng terbang ke depan, tidak jauh. Tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki tua. Bukankah ini teman kecil Chu Feng? Dia melihat sekeliling dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dengan sikap abadi. Sebelum orang tua itu berbicara, Chu Feng tidak melihat aura apapun, yang membuat Chu Feng menyadari bahwa orang tua ini tidak sederhana. Tapi Chu Feng belum pernah melihat ahli kekuatan yang tidak diketahui. Tapi yang paling penting adalah setelah orang tua itu berbicara, Chu Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia telah memasuki formasi Chief Long sebelumnya, dan Chief Long telah menyamar. Dan dia sendiri tidak memiliki penyembunyian atau penyamaran, dan memiliki wajah yang normal. Ini juga alasan mengapa pihak lain bisa mengenalinya secara sekilas. Saat ini, orang tua itu telah datang ke Chu Feng. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan teman kecil Chu Feng di sini. Teman kecil Chu Feng sangat terkenal sehingga lebih baik bertemu dengannya sekali saja. Seperti yang diharapkan, seorang pahlawan muncul dari seorang pemuda, dengan bakat dan penampilan yang luar biasa. Orang tua itu memandang Chu Feng sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Chu Feng juga memiliki senyuman di wajahnya. Senior, siapa kamu? Oh, saya berasal dari ras kuno. Teman kecil Chu Feng belum pernah melihat saya, jadi itu normal. Layak untuk disebutkan. Nama keluarga saya adalah Song, teman kecil Chu Feng, panggil saja saya Pak Tua Song. Orang tua itu jelas tidak ingin memberitahu Chu Feng identitasnya. Namun lawannya adalah ras kuno, yang membuat Chu Feng semakin penasaran. Senior, apakah tidak nyaman untuk memberitahu junior ini tentang identitasmu? Chu Feng bertanya lagi. Haha, tidak, itu benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Orang tua itu tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan. Teman kecil Chu Feng, kamu adalah seorang junior. Kenapa kamu tidak masuk ke pintu junior, tapi masuk dari sini? Mungkinkah itu Chu Feng? Teman kecil Feng, berita apa yang kamu pelajari? Hanya dengan masuk melalui pintu ini kamu dapat memperoleh harta karun di zaman para dewa. Melihat lelaki tua itu tidak mau mengungkapkan identitasnya, Chu Feng tidak bertanya lebih jauh, tetapi berkata sambil tersenyum. Senior. Saya bercanda. Saya tidak tahu berita apapun. Saya hanya berpikir akan ada harta karun di sini. Jika saya benar-benar punya berita, saya tidak akan terjebak di sini bersama senior saya. Apa yang Anda katakan masuk akal. Orang tua itu tersenyum, lalu bertanya kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, apa pendapatmu tentang tempat ini? Petik 2. Sebelum saya sempat mengamati, saya bertemu dengan senior, tapi dari sudut pandang saat ini, tempat ini sepertinya sangat berbahaya. Senior, saya ingin tahu apa tingkat kultivasi Anda. Chu Feng bertanya. Tingkat kultivasi saya tidak tinggi, dan saya hanyalah dewa. Orang tua itu tersenyum. Dewa belaka. Mendengar 4 kata ini,
Chu Feng terkejut sekaligus menghina. Tanpa diduga, lelaki tua itu tidak membual, alam dewa memang kuat. Ini adalah kekuatan yang melampaui Tianhe Overlord. Setidaknya sejauh yang diketahui Chu Feng, itu master dari Sekte Abadi Changqiong dan tubuh ilahi penguasa rumah Tianfu, mereka semua masih berada di puncak dewa sejati. Adapun penghinaan, lelaki tua itu menggunakan kata sulit dengan ekspresi bangga kerendahan hati, tapi lebih seperti pamer. Dan pada saat ini, pakaian lelaki tua itu menari, dan aura kekuatan yang agung dilepaskan dari tubuhnya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari monster kelelawar yang muncul sebelumnya. Yang paling penting adalah, pria ini benar-benar dewa. Namun, dalam sekejap, bahkan kabut merah yang menutupi jarak pun tersebar melebar, meski masih ada kabut darah di kejauhan. Singkatnya, Chu Feng sudah bisa melihat dataran di belakangnya, dan ada pegunungan di depannya. Itu tidak terlalu tinggi, jadi samar-samar Anda bisa melihat bayangan di kejauhan. Terlihat seperti pedang panjang, yang seperti gunung. Jika dilihat lebih dekat, terlihat seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Para prajurit yang sedang berlutut sedang beribadah arah yang sama, yaitu arah Gunung Tongtian. Jelas sekali, gunung itu tidak biasa. Temanku Chu Feng, sudah takdir kita bertemu. Ayo pergi bersama. Orang tua itu tidak menunggu jawaban Chu Feng. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa Chu Feng bersamanya. Dia dengan cepat terbang menuju puncak gunung yang mencapai langit. Namun tidak lama setelah terbang melewatinya, terdengar semburan suara gemuruh di dalam. Pada saat yang sama, terdengar auman binatang buas. Meski jaraknya masih jauh, dan aura konfrontasinya lebih banyak, sebenarnya hanya ada dua aura bahwa ada lebih dari sekedar aku dan teman kecil Chu Feng. Orang tua itu memandang Chu Feng sambil tersenyum. Kali ini, dia memandang Chu Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti sebelumnya. Chu Feng merasa ada yang tidak beres. Kali ini rasanya lebih salah lagi. Mata lelaki tua itu tidak terlihat seperti sedang melihat, tapi lebih seperti sedang mencari sesuatu. Hal ini membuat Chu Feng menyadari bahwa lelaki tua ini mungkin tidak ramah seperti penampilannya. Segera, Chu Feng dan orang tua itu tiba di tempat pertempuran, dan mereka dapat dengan jelas melihat adegan pertempuran. Sekelompok monster serigala, panjang lebih dari 30 meter dan bersayap, sedang mengepung seorang pria. Pria itu tingginya lebih dari 10 meter, ia tidak mengenakan kemeja dan hanya mengenakan celana panjang, sehingga sosoknya bisa terlihat lebih jelas. Pria ini sangat kuat, tidak berotot, tetapi otot berlumuran lemak tebal, tetapi dia terlihat lebih mengintimidasi. Tubuh manusia tidak seperti manusia, tetapi lebih seperti burung. Namun pria ini tidak jelek, melainkan memiliki wajah yang mendominasi. Apalagi matanya, meski tidak besar, namun terlihat seperti elang dan terlihat sangat garang. Adapun budidaya pria itu, Chu Feng menduga bahwa dia mungkin adalah dewa sejati kelas 3, dan budidaya monster itu juga merupakan dewa sejati kelas 3. Pria itu bertarung dengan iblis serigala tanpa menggunakan keterampilan atau senjata bela diri apapun, tetapi dengan tangan kosong. Di sekelilingnya, sudah banyak tubuh setan serigala yang terkoyak berserakan, jelas dilakukan oleh laki-laki. Dia sangat bersemangat dan sepertinya menikmati konfrontasi yang seperti binatang buas ini. Tapi saat Chu Feng melihat monster serigala itu, dia merasa sedikit takut. Monster tingkat ini telah muncul di sini bahkan jauh dari puncak gunung yang mencapai langit. Jika dia terus bergerak maju, pasti akan ada monster yang lebih kuat. Tingkat budidayanya saat ini akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia ditemukan. Iblis serigala masih memiliki cadangan,
dia tidak bisa bertahan lama. Orang tua itu melihat sekilas dan langsung berangkat. Orang tua itu tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Benar saja, begitu lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, monster serigala memancarkan cahaya aneh, dan aura monster-monster itu mulai meningkat, semuanya naik ke level yang lebih tinggi. Namun tak lama kemudian, tubuh pria itu juga memancarkan cahaya keemasan. Ketika cahaya keemasan muncul, Chu Feng juga terkejut. Seolah-olah ada matahari yang tersembunyi di dalam tubuh manusia, saat auranya dilepaskan, tidak hanya budidayanya meningkat, tetapi juga ada perasaan bahwa matahari terbit di timur dan roh jahat sedang mundur. Pertemuan adalah takdir, ayo pergi bersama. Orang tua yang sudah terbang itu tiba-tiba berubah arah. Tapi Chu Feng memperhatikan bahwa lelaki tua itu berubah pikiran setelah menyadari bahwa aura garis keturunan pria itu tidak biasa. Dan kini mata lelaki tua itu menatap lelaki itu. Itu hampir sama seperti ketika dia melihat Chu Feng, seolah dia sedang mencari sesuatu. Tetapi ketika lelaki tua itu melihat lelaki itu untuk pertama kalinya, dia hanya memandangnya dengan santai dan tidak memandangnya seperti ini. Orang tua ini sangat berbahaya, kata Chu Feng diam-diam dalam drama itu.